Kisah ini tentang Anya Larasati, CEO yang angkuh, yang perusahaannya hancur karena pengkhianatan. Saat ia menangis dalam mobil, seorang sopir pribadinya, Arka, yang menyimpan rahasia besar, mengajukan tantangan gila. Ia hanya butuh 5 menit untuk merevisi total desain proyek puluhan miliar. Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Suasana pagi itu di lantai 10 gedung Anya The Signs terasa sangat mencekam. Pendingin ruangan yang biasanya menyejukkan, kini terasa menusuk tulang. Pusat ketegangan itu berasal dari ruangan berdinding kaca milik Anya. Anya berdiri mematung di depan meja kerjanya. Wajah cantiknya yang biasanya anggun, kini memerah pada menahan amarah yang meluap. Di tangannya, ia meremas selembar kertas hingga lecek tak berbentuk. Itu adalah surat pengunduran diri dari Revan. Revan, bukan sekadar arsitek kepala. Dia adalah orang kepercayaan Anya selama 3 tahun terakhir. Pagi ini, meja kerja Revan kosong melompong. Tidak ada laptop, tidak ada berkas proyek, bahkan foto tim yang biasanya terpajang pun raib. Pintu ruangan Anya terbuka. Seorang staf administrasi memberanikan diri masuk dengan tubuh gemetar. "Bu Anya," panggil staf itu lirih. Anya menoleh tajam. Matanya menyiratkan kilatan yang membuat nyali siapapun ciut. "Apa? Kalau bukan kabar baik, lebih baik kamu diam." "Ini soal Pak Revan, Bu." Security bilang, tadi pagi-pagi sekali Pak Revan membawa keluar 3 box besar berisi dokumen. Dan barusan ada info dari teman saya, Pak Revan sudah terlihat masuk ke gedung Titan Works. Jawab staf itu terbata-bata. Dia pindah ke kompetitor kita, Bu." Dada Anya terasa sesak seketika. Titan Works adalah musuh bebuyutan perusahaannya. Jika Revan ke sana, itu artinya dia tidak pergi dengan tangan kosong. "Cek server sekarang." Perintah Anya, suaranya tercekat. "Cek data proyek Paragon Balinese Resort." Staf itu mengangguk cepat dan berlari keluar. Anya memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Paragon Balinese Resort adalah proyek hidup dan mati, kontrak senilai 50 miliar rupiah. Jika proyek ini sukses, nama Anya The Signs akan melambung ke kancah internasional. Tapi jika gagal, perusahaan warisan ayahnya ini terancam gulung tikar karena penalti kontrak yang sangat besar. Beberapa menit kemudian, Kepala Divisi IT berlari masuk dengan wajah pucat pasi. "Habis, Bu," lapornya lemas. "Semua data, konsep awal, blueprint, sampai hitungan struktur bangunan dihapus permanen. Tidak ada cadangan." Revan membawa master datanya di hard disk eksternal pribadinya. Anya terhuyung ke belakang. Kakinya lemas. Revan benar-benar berniat membunuhnya perlahan. Lusa adalah jadwal presentasi awal di hadapan Pak Hartono, investor utama. Bagaimana mungkin ia mempresentasikan proyek raksasa tanpa satupun gambar? Revan tahu persis. Anya tidak akan sempat membuat ulang desain serumit itu dalam waktu 2 hari. Di tengah kehancuran itu, interkom di mejanya berbunyi. "Bu," Pak Hartono menelepon di saluran 1. Anya menarik napas panjang, berusaha menata suaranya agar tidak terdengar seperti orang yang kalah. Ia mengangkat gagang telepon itu. "Selamat pagi, Pak Hartono." Sapa Anya, memaksakan nada profesional. "Pagi, Anya." Suara berat Pak Hartono terdengar di seberang sana. "Saya dengar desas-desus tidak enak tentang tim kamu. Revan keluar ya. Bagaimana dengan presentasi lusa? Saya tidak mau buang waktu kalau kalian belum siap. Titan Works juga sudah mengajukan proposal, dan katanya desain mereka luar biasa." Jantung Anya seakan berhenti berdetak. Titan Works pasti menggunakan desain curian dari Revan. "Bapak tenang saja," jawab Anya, berbohong demi menyelamatkan harga diri. "Semuanya terkendali. Tim kami justru sedang menyiapkan kejutan konsep baru yang jauh lebih bagus dari sebelumnya. Kami siap presentasi lusa." "Bagus. Saya pegang kata-katamu, Anya. Jangan kecewakan saya." Sambungan telepon terputus. Anya meletakkan gagang telepon itu pelan, lalu menatap nanar ke seluruh karyawannya yang kini menunduk putus asa. Ia baru saja menjanjikan sesuatu yang mustahil.
Dengan sisa tim yang minim pengalaman dan mental yang sudah runtuh, Anya merasa seperti nahoda kapal yang sedang karam perlahan. Di tengah keputusasaan itu, Anya tidak menyadari bahwa takdir sedang mengirimkan seseorang. Bukan seorang arsitek berdasi, melainkan seorang sopir baru yang sedang menunggu di lobi bawah dengan ijazah yang tergadai. Sementara kekacauan sedang melanda lantai atas, suasana di lobi kantor justru terasa sangat kontras. Di salah satu sofa ruang tunggu, duduk seorang pria muda dengan kemeja putih polos yang sedikit pudar warnanya, namun disetrika sangat rapi. Celana bahan hitam dan sepatu pantofelnya tampak bersih. Pria itu bernama Arka. Di pangkuannya, ia meremas kedua tangannya sendiri, berusaha menenangkan detak jantungnya yang tidak karuan. Bukan karena gugup akan diwawancara, melainkan karena beban berat yang sedang dipikul di pundaknya. Pikirannya melayang pada kejadian seminggu yang lalu di kampusnya. Seharusnya hari itu ia mengenakan toga dan memegang tabung wisuda. Arka lulus dengan predikat terbaik, sebuah pencapaian yang nyaris mustahil bagi anak seorang petani. Namun, kenyataan pahit menamparnya. Pihak administrasi kampus menahan ijazah aslinya. Masih ada tunggakan biaya semester dan uang gedung yang belum lunas. Uang tabungan yang selama ini ia kumpulkan dari kerja paruh waktu, terpaksa ia gunakan untuk hal lain yang lebih mendesak. Hutang peninggalan almarhum ayahnya kepada rentenir desa datang menagih dengan kasar. Arka tidak rela melihat ibunya diteror di masa tuanya. Ia memilih merelakan gelar sarjananya tertahan, asalkan ibunya bisa tidur nyenyak tanpa ketakutan. Itulah sebabnya hari ini, sang arsitek terbaik harus melamar pekerjaan sebagai sopir pribadi demi gaji yang bisa dibayar cepat. Lamunan Arka buyar seketika saat pintu lift terbuka. Suara langkah kaki sepatu hak tinggi beradu keras dengan lantai marmer. Anya keluar dari lift dengan wajah yang masih menyisakan kemarahan, diikuti oleh seorang staf HRD yang tampak ketakutan. "Mana pelamarnya?" tanya Anya ketus tanpa menoleh kanan kiri. Arka segera berdiri dan membungkuk sopan. "Selamat pagi, Bu. Saya Arka." Anya berhenti tepat di depan Arka. Ia tidak menatap wajah pria itu. Matanya hanya menyapu sekilas penampilan Arka dari ujung kaki hingga ke dada, seolah sedang menilai kelayakan sebuah ban cadangan. Anya sedang tidak punya waktu untuk basa-basi atau prosedur wawancara yang rumit. Ia butuh sopir sekarang juga, karena sopir lamanya baru saja berhenti tidak tahan dengan emosinya. "Kamu bisa bawa mobil jenis apa saja?" tanya Anya cepat, nadanya memburu. "Segala jenis mobil, Bu. Manual, otomatis, sampai mobil box saya bisa," jawab Arka tenang. Suaranya terdengar berat dan mantap. Berbeda dengan staf kantor, Anya yang biasanya mencicit ketakutan. "Tahu jalanan Yogyakarta?" cecar Anya lagi. "Saya hafal jalan tikus dari Sleman sampai Bantul di luar kepala, Bu," jawab Arka yakin. Anya menghela napas kasar lalu memijat keningnya. "Oke, kamu diterima. Gaji sesuai standar UMR plus uang makan. Tapi ada satu aturan mutlak kalau mau kerja sama saya." Anya melangkah maju satu langkah, menatap tajam ke arah dagu Arka, karena ia enggan melihat matanya. "Saya sedang banyak masalah. Kepala saya mau pecah. Jadi tugas kamu cuma menyetir. Jangan pernah ajak saya ngobrol. Jangan banyak tanya dan jangan sok akrab. Anggap saja kamu itu robot yang mengendalikan setir. Paham?" Kalimat itu terdengar tajam dan merendahkan. Namun, Arka tidak tersinggung. Ia bisa melihat tangan Anya yang gemetar memegang tas kerjanya. Di balik bentakan itu, Arka menangkap sinyal kepanikan yang luar biasa dari calon bosnya ini. "Paham, Bu. Saya akan bekerja sesuai perintah," jawab Arka sopan. "Bagus. Sekarang siapkan mobil di depan lobi. Kita harus ke Hotel Tugu sekarang juga untuk menemui klien. Jangan sampai telat 1 menit pun." Perintah Anya sambil melempar kunci mobil ke arah Arka. Dengan sigap, Arka menangkap kunci itu di udara. Ia bergegas menuju parkiran, siap memulai hari pertamanya sebagai sopir pribadi sang Ratu Es. Tanpa menyadari bahwa perjalanan singkat menuju Tugu nanti akan mengubah takdir hidup mereka berdua selamanya. Langit Yogyakarta seolah turut merasakan kesedihan yang sedang melanda hati Anya. Awan hitam pekat yang sejak tadi menggantung, tiba-tiba menumpahkan hujan deras tepat saat mobil mewah berwarna hitam itu melaju membelah jalanan kota.
Wiper mobil bergerak cepat menyapu kaca depan, berirama dengan detak jantung Anya yang semakin tak beraturan. Di kursi pengemudi, Arka menyetir dengan tenang. Tangannya mantap memegang kendali. Sesekali matanya melirik spion tengah untuk memastikan kondisi bos barunya. Namun, pemandangan di kursi belakang sungguh mengiris hati. Anya, sang CEO yang tadi terlihat begitu garang di kantor, kini tampak rapuh. Anya memangku sebuah tablet canggih dengan tangan gemetar, menggeser layar demi layar dengan panik. Sial, sial, sial. Umpat Anya berulang kali. Suaranya serak menahan tangis. Lalu lintas di kawasan Tugu, Yogyakarta macet total. Lampu merah menyala terang, seolah mengejek Anya yang sedang dikejar waktu. Deretan kendaraan berhenti tak bergerak, terjebak dalam antrean panjang di bawah guyuran hujan lebat. Kenapa diam saja? Cari jalan lain. Bentak Anya tiba-tiba, melampiaskan kekesalannya pada satu-satunya orang yang ada di sana. Maaf, Bu. Kiri kanan padat merayap. Kalau kita memaksa putar balik, justru akan semakin lama. Jawab Arka tenang. Matanya tetap fokus pada jalan meski telinganya mendengar isak tangis yang mulai pecah. Anya tidak lagi peduli pada citranya. Ia menatap layar tablet itu dengan tatapan nanar. Di sana terpampang sisa-sisa desain yang ditinggalkan tim lamanya. Gambar-gambar itu terlihat kaku, tanpa jiwa, dan sangat standar. Jauh sekali dari ekspektasi Pak Hartono. Jika ia membawa desain sampah ini ke hadapan investor, sama saja ia menyerahkan lehernya untuk dipenggal oleh Revan dan Titan Works. Revan, kamu benar-benar iblis. Desis Anya penuh kebencian. Kamu sengaja meninggalkan rongsokan ini supaya aku hancur. Kamu mau lihat aku berlutut. Hah? Puncak frustrasi itu meledak. Dengan sisa tenaganya, Anya melempar tablet mahal itu ke arah depan. Benda pipi itu melayang dan mendarat keras di jok penumpang depan, tepat di samping kiri Arka. Layarnya masih menyala menampilkan sebuah desain pendopo utama resor yang proporsinya terlihat sangat aneh. Anya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya terguncang hebat. Habis sudah perusahaan papa. Maafkan Anya. Pak, Anya gagal. Suasana di dalam mobil hening sejenak. Hanya terdengar suara rintik hujan yang menghantam atap mobil dan isak tangis Anya yang menyayat. Arka tidak langsung bereaksi. Ia membiarkan bosnya menumpahkan emosi itu sejenak. Namun, mata elang Arka tidak bisa berpaling dari layar tablet yang tergeletak di sampingnya. Sebagai lulusan terbaik arsitektur, ada sesuatu yang gatal di matanya saat melihat gambar di layar itu. Instingnya langsung bekerja otomatis. Dalam sekilas pandang, ia melihat kesalahan fatal pada struktur atap joglo yang digambar di sana. Beban atap itu terlalu berat untuk penyangga yang didesain sedemikian rupa. Jika bangunan itu benar-benar didirikan, satu tiupan angin kencang saja bisa membuatnya roboh dan mencelakai orang. Arka menarik napas panjang. Ia ingat aturan Anya tadi pagi. Jangan bicara, jangan sok akrab, jadilah robot. Tapi hati nuraninya sebagai seorang arsitek tidak bisa membiarkan kesalahan fatal itu terjadi. Lampu lalu lintas di persimpangan Tugu seolah membeku di warna merah. Deretan mobil di depan mereka sama sekali tidak bergerak. Terkunci rapat dalam kemacetan panjang akibat genangan air yang mulai meninggi. Di dalam kabin mobil yang hening, hanya terdengar suara napas Anya yang tersengal sisa menangis. Arka memandang punggung bosnya dari spion tengah. Ia tahu jika ia membuka mulut sekarang, risikonya bukan hanya dipecat, tapi mungkin ia akan ditinggalkan di pinggir jalan di tengah hujan deras ini. Namun, jiwa arsitek di dalam dirinya memberontak. Ia tidak bisa membiarkan sebuah karya yang cacat melenggang begitu saja, apalagi jika itu akan menghancurkan hidup seseorang. Dengan perlahan, Arka memutar tubuhnya ke belakang. Ia menatap Anya dengan sorot mata yang teduh, namun penuh ketegasan. Berbeda jauh dari tatapan seorang bawahan biasa. Bu Anya, panggil Arka pelan, namun suaranya terdengar sangat jelas di telinga Anya. Maaf kalau saya lancang melanggar aturan ibu, tapi desain yang ibu tangisi itu pondasinya lemah. Struktur atapnya salah hitung. Kalau itu dibangun, bangunan itu akan roboh dalam hitungan bulan. Anya tersentak kaget. Ia buru-buru menghapus air matanya dengan kasar. Rasa sedihnya seketika berubah menjadi amarah yang meledak-ledak.
Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Sudah dikhianati orang kepercayaan, sekarang ia dikritik oleh sopir yang baru bekerja 1 jam. "Kamu bicara apa?" bentak Anya. Matanya melotot tajam. "Kamu itu cuma sopir. Tahu apa kamu soal struktur bangunan dan arsitektur? Tugasmu cuma pegang setir, bukan mengomentari pekerjaan CEO." Arka tidak gentar sedikit pun. Ia tidak menunduk takut seperti karyawan lain. Ia justru menatap mata Anya lurus-lurus, mencoba menyalurkan keyakinan pada wanita yang sedang hancur itu. "Saya memang sopir, Bu. Tapi saya punya mata," jawab Arka tenang. "Saya tahu Ibu sedang berperang melawan Pak Revan. Kalau lawan Ibu adalah Titan Works yang punya sumber daya raksasa, Ibu tidak bisa menang dengan desain yang kaku seperti itu. Ibu butuh sentuhan jiwa. Ibu butuh sesuatu yang membuat investor tidak bisa berpaling, bukan sekadar bangunan mewah yang kosong." Anya terdiam, mulutnya terkunci rapat. Nama Revan dan Titan Works yang disebut Arka bagaikan mantra yang menampar kesadarannya. Bagaimana sopir ini bisa bicara soal jiwa bangunan? Kalimat itu terdengar terlalu intelek untuk seorang sopir lulusan SMA. Setidaknya itu yang Anya pikirkan. "Apa maksudmu?" tanya Anya. Suaranya mulai merendah antara ragu dan putus asa. Arka melirik jam di dashboard mobil. Waktu terus berjalan dan pertemuan dengan investor semakin dekat. "Beri saya waktu 5 menit saja, Bu," pinta Arka dengan nada yang sangat serius. "Mumpung macet total dan mobil ini tidak akan bergerak, izinkan saya meminjam tablet itu sebentar. Saya ingin menunjukkan sesuatu. Kalau hasil coretan saya jelek atau malah merusak gambar itu, Ibu boleh potong gaji saya 1 bulan penuh, atau Ibu boleh turunkan saya di sini sekarang juga di tengah hujan ini." Itu adalah sebuah pertaruhan gila. Anya menatap Arka lekat-lekat, mencari kebohongan di mata pria itu. Tapi yang ia temukan hanyalah ketenangan samudra yang dalam. Anya tidak punya pilihan lain. Ia sudah di ujung tanduk. Apa ruginya mencoba? Toh desain itu sudah ia anggap sampah. Dengan tangan gemetar, Anya mengangguk pelan, memberikan izin yang sebenarnya didasari oleh keputusasaan, bukan kepercayaan. 5 menit, tidak lebih. Kalau kamu main-main, kamu habis. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Arka meraih tablet yang tergeletak di jok sampingnya. Tangan kanannya yang kekar dan biasanya hanya memegang kemudi, kini memegang stylus di sisi tablet itu. Seketika itu juga aura Arka berubah drastis. Punggungnya tegak, tatapan matanya menajam seperti elang yang sedang mengincar mangsa, dan seluruh fokusnya tersedot pada layar bercahaya di hadapannya. Anya mengawasi dari spion tengah dengan jantung berdebar. Ia melihat jemari Arka mulai menari di atas layar. Awalnya Anya mengira sopirnya itu hanya akan mencoret-coret asal. Namun, gerakan tangan Arka begitu luwes, cepat, dan penuh perhitungan. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam setiap goresan yang ia buat. Arka menghapus struktur atap yang kaku buatan tim lama. Lalu dengan cekatan ia menarik garis-garis lengkung baru yang dinamis. Di tengah keheningan kabin yang hanya diiringi suara hujan, Anya terpaku melihat pantulan wajah Arka di spion. Ada karisma aneh yang memancar dari pria itu. Saat sedang serius bekerja, kerutan di dahi Arka dan rahangnya yang mengeras membuatnya terlihat sangat maskulin dan tampan. Anya buru-buru menepis pikiran itu, namun matanya tidak bisa berpaling. Siapa sebenarnya laki-laki ini? Kenapa cara dia memegang stylus terlihat lebih profesional daripada arsitek senior manapun yang pernah Anya pekerjakan? Arka bekerja seolah sedang kesurupan. Dalam kepalanya, ia membayangkan filosofi air dan ketenangan. Ia mengubah konsep bangunan beton yang berat menjadi sebuah paviliun terbuka dengan atap joglo yang seolah melayang di atas kolam buatan. Ia menambahkan detail tanaman gantung yang menjuntai alami, memberikan napas kehidupan pada gambar mati tersebut. Ini adalah konsep joglo terapung yang pernah ia riset selama kuliah. Sebuah perpaduan sempurna antara tradisi Jawa dan arsitektur tropis modern. Sedikit lagi, fondasinya harus di sini supaya tahan gempa. Gumam Arka sangat pelan nyaris tak terdengar sambil menambahkan garis struktur di bagian bawah. Tepat saat menit kelima berakhir, klakson mobil di belakang mereka berbunyi panjang. Lampu lalu lintas di depan sudah berubah hijau. Antrean kendaraan mulai merayap maju. "Sudah, Bu," ucap Arka sambil meletakkan stylus itu kembali ke tempatnya.
Ia mengatur napasnya yang memburu seolah baru saja lari maraton. Lalu dengan tenang mengembalikan tablet itu ke pangkuan Anya di kursi belakang. Tanpa menunggu komentar, Arka langsung menginjak pedal gas, melajukan mobil mengikuti arus lalu lintas dengan mulus, kembali menjadi sopir yang patuh. Anya menerima tablet itu dengan tangan gemetar. Ia menunduk, menatap layar yang kini menampilkan gambar yang benar-benar berbeda. Matanya terbelalak lebar, napasnya tercekat di tenggorokan. Gambar di hadapan Anya bukan sekadar revisi. Ini adalah sebuah karya seni. Proporsinya sempurna, estetikanya memukau, dan yang paling penting, desain ini memiliki nyawa yang tadi Arka bicarakan. Rasa dingin merambat di sekujur tubuh Anya, membuat bulu kuduknya merinding. Ia mengangkat wajahnya, menatap punggung tegap Arka dengan pandangan tak percaya. Bagaimana mungkin sebuah mahakarya seindah ini lahir dari tangan seorang sopir dalam waktu 5 menit di tengah kemacetan? Anya sadar. Pria yang duduk di depannya ini bukanlah orang sembarangan. Dia adalah berlian yang tersembunyi di balik seragam sopir. Suasana ruang rapat VIP di Hotel Tugu terasa sangat dingin, jauh lebih dingin daripada suhu AC yang disetel di angka terendah. Di salah satu sisi meja panjang yang mengkilap, duduk Revan dengan setelan jas mahalnya yang necis, dikelilingi oleh tim dari Titan Works yang tampak percaya diri. Wajah Revan menyiratkan senyum kemenangan yang menjijikan saat pintu ruangan terbuka, dan Anya melangkah masuk. Anya datang sendirian tanpa asisten, tanpa tim arsitek, hanya membawa tas kerjanya dan tablet yang tadi direvisi oleh Arka. Wah, sendirian saja, Nya? Sapa Revan dengan nada mengejek yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh Pak Hartono. Mana tim hebat lo? Apa mereka malu menemani kapten kapal yang mau karam? Udahlah, mending lo mundur sekarang daripada malu-maluin nama almarhum bokap lo di depan Pak Hartono. Anya tidak menjawab provokasi murahan itu. Ia menatap Revan dengan sorot mata dingin, lalu beralih menatap Pak Hartono yang duduk di ujung meja dengan wajah bosan. Tanpa banyak bicara, Anya menghubungkan tabletnya ke layar proyektor utama. Selamat siang, Pak Hartono. Maaf, saya tidak membawa rombongan sirkus seperti sebelah. Sindir Anya halus sambil melirik Revan. Saya hanya membawa satu hal yang Bapak minta. Sebuah jiwa untuk Paragon Balinese Resort. Anya menekan tombol enter. Layar raksasa di dinding seketika menyala, menampilkan sketsa joglo terapung hasil karya tangan Arka. Dalam sekejap, keheningan yang mencekam melanda ruangan itu. Senyum mengejek di wajah Revan lenyap seketika, digantikan oleh wajah pucat pasi seolah ia baru saja melihat hantu. Desain di layar itu begitu hidup, revolusioner, dan memancarkan aura kemewahan budaya yang kental namun modern. Itu jauh di atas desain kaku hasil curian yang baru saja Revan pamerkan. Pak Hartono, sang investor tua yang terkenal sulit dipuaskan, tiba-tiba berdiri dari kursi kebesarannya. Matanya berbinar takjub menatap detail struktur atap dan taman gantung di layar. Ini luar biasa, Anya. Filosofi air yang menyatu dengan atap joglo ini persis yang saya cari selama ini. Ucap Pak Hartono penuh antusias. Siapa arsitek jenius di balik ini? Kenapa kamu menyembunyikannya dari saya? Anya tersenyum puas melihat keringat dingin mulai mengucur di dahi Revan. Itu rahasia perusahaan, Pak. Yang jelas kami siap merealisasikannya. Pertemuan itu berakhir dengan kemenangan telak bagi Anya. Proposal Titan Works ditolak mentah-mentah. Revan keluar ruangan dengan wajah merah pada menahan malu dan dendam. Beberapa jam kemudian di parkiran basement yang remang-remang, Anya berjalan menghampiri mobilnya. Arka sedang berdiri menyandar di kap mobil, sambil mengelap kaca spion dengan santai. Rasa gengsi sebagai bos besar kini bertarung hebat dengan rasa terima kasih yang membuncah di dada Anya. Arka. Panggil Anya kaku, memecah keheningan. Arka menoleh lalu menegakkan badannya. Gimana presentasinya, Bu? Lancar? Tanyanya dengan senyum tipis yang meneduhkan. Lumayan, jawab Anya singkat, berusaha keras menutupi kebahagiaannya agar tidak terlihat lemah. Pak Hartono suka desain kamu. Proyek kita selamat. Jadi karena kamu sudah menyelamatkan muka saya hari ini, kamu mau bonus berapa? Sebut saja angkanya. Saya transfer sekarang. Arka terkekeh pelan. Sebuah suara tawa renyah yang baru pertama kali Anya dengar.
Pria itu menggeleng pelan. Saya nggak butuh uang bonus, Bu. Tapi cacing di perut saya sudah demo dari tadi nungguin ibu rapat. Gimana kalau ibu temani saya makan gudeg yujum saja? Saya lapar berat, Bu. Mata Anya membulat sempurna. Seorang CEO diajak makan gudeg pinggir jalan oleh sopirnya sendiri. Wajah Anya seketika memerah antara malu, kaget, dan entah kenapa, hatinya terasa hangat. Gudeg? Kamu ngajak saya makan di pinggir jalan? Tanya Anya pura-pura ketus. Kenapa? Takut ketahuan fans ya, Bu? Goda Arka. Enak saja. Ya sudah, ayo. Tapi awas kalau tempatnya jorok. Omel Anya sambil buru-buru masuk ke mobil untuk menyembunyikan senyum kecil yang mulai terukir di bibirnya. Hari itu, sang Ratu Es mulai sedikit mencair. Sejak insiden gudeg siang itu, ada kesepakatan rahasia yang terjalin di antara Anya dan Arka. Sebuah perjanjian tak tertulis yang mengubah dinamika hubungan atasan dan bawahan menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Arka kini menjalani kehidupan ganda yang melelahkan, namun ia nikmati. Di siang hari, ia tetaplah sopir pribadi yang membukakan pintu mobil dan diam 1000 bahasa saat ada karyawan lain. Namun begitu matahari terbenam dan kantor mulai sepi, Arka melepaskan seragam sopirnya, menggulung lengan kemejanya, dan berubah menjadi arsitek bayangan di ruangan Anya. Malam itu, jam dinding di ruangan CEO sudah menunjukkan pukul 11 malam. Lampu-lampu kota Yogyakarta berkelap-kelip di kejauhan, menemani dua manusia yang masih tenggelam dalam tumpukan kertas blueprint dan layar komputer yang menyala terang. Struktur penyangga ini masih kurang kuat, Bu, ucap Arka sambil menunjuk layar monitor dengan pensil. Suaranya terdengar serak karena lelah, namun tetap lembut. Kalau kita pakai beton biasa, estetikanya hilang. Saran saya, kita pakai komposit bambu yang diperkuat baja. Itu lebih tahan gempa dan filosofinya dapat. Anya yang duduk di sebelahnya mengangguk pelan. Matanya sudah merah karena kurang tidur. Kamu benar, Kak. Ide kamu brilian. Kenapa aku nggak kepikiran sampai sana? Ya, ibu bukan nggak kepikiran, tapi ibu terlalu lelah mikirin bisnis sampai lupa detail teknis. Jawab Arka sambil tersenyum maklum. Hening sejenak, hanya terdengar dengung halus kipas laptop. Anya menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi kulit yang empuk. Rasa kantuk yang luar biasa tiba-tiba menyerang pertahanannya. Kelopak matanya terasa berat seperti digelayuti besi. Perlahan, kepala Anya terkulai. Napasnya mulai teratur. Sang Ratu Es yang dikenal tangguh itu akhirnya tumbang juga. Tertidur pulas dengan posisi duduk yang sedikit miring, mulutnya sedikit terbuka, terlihat sangat manusiawi dan polos. Arka yang sedang fokus menggambar detail fondasi, menoleh saat tidak mendengar respons Anya lagi. Senyum tipis terukir di wajahnya saat melihat bos galaknya itu tertidur tak berdaya. Arka menghentikan pekerjaannya sejenak. Ia bangkit dari kursi lalu mengambil jaket denim miliknya yang tersampir di sandaran kursi tamu. Jaket itu murah, dibelinya di pasar, tapi selalu dicuci bersih dan wangi pewangi pakaian yang khas. Dengan gerakan sangat pelan agar tidak membangunkan Anya, Arka menyelimuti tubuh wanita itu. Ia merapikan kerah jaketnya agar menutupi bahu Anya yang terbuka karena hawa AC yang menusuk. Arka menatap wajah Anya lekat-lekat. Tanpa riasan tebal dan tatapan tajam, Anya terlihat begitu rapuh dan cantik. Ada desiran aneh di dada Arka. Sebuah perasaan ingin melindungi yang semakin kuat setiap harinya. Sebelum kembali ke meja kerjanya, Arka mengambil secarik sticky note berwarna kuning dan pulpen. Ia menuliskan sesuatu di sana, lalu menempelkannya tepat di layar laptop Anya yang masih menyala, sejajar dengan pandangan mata. 1 jam kemudian, Anya tersentak bangun. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya, bingung mendapati dirinya terselimuti jaket denim yang hangat dan berbau maskulin yang menenangkan. Ia menoleh ke meja di seberangnya. Arka sudah tidak ada, mungkin sedang ke toilet atau membuat kopi. Pandangan Anya kemudian tertumbuk pada kertas kuning yang menempel di laptopnya. Tulisan tangan Arka di sana sangat rapi dan tegak bersambung. Bu bos, istirahat dulu. Jangan lupa minum air putih pas bangun. Nanti keriput lo. Sayang cantiknya hilang. Anya membaca tulisan itu berulang kali. Wajahnya memanas seketika. Jantungnya berdegup kencang bukan karena kaget, tapi karena gombalan receh dari sopirnya itu.
Ia mendekap jaket Arka lebih erat, menghirup aroma yang tertinggal di sana, lalu tersenyum sendiri seperti orang kasmaran di tengah malam buta. Di balik pintu kaca, Arka yang baru kembali membawa 2 cangkir kopi diam-diam tersenyum melihat tingkah bosnya itu. Romansa tipis itu mulai tumbuh di antara tumpukan gambar kerja. Namun, kebahagiaan kecil yang mulai tumbuh di kantor Anya Designs ternyata tidak luput dari pantauan mata-mata yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Di seberang sana, di lantai teratas gedung Titan Works yang mewah namun berhawa licik, Revan sedang membanting gelas kristal ke dinding hingga hancur berkeping-keping. "Mustahil," teriak Revan. Wajahnya merah pada menahan amarah. "Anya itu bodoh tanpa aku. Siapa yang membantunya? Siapa arsitek misterius yang bisa membuat Pak Hartono berpaling dari desainku?" Di hadapan Revan berdiri seorang pemuda kurus. Seorang anak magang di kantor Anya yang baru saja ia sogok dengan uang puluhan juta rupiah. Pemuda itu menunduk takut, namun matanya berkilat licik. "Namanya Arka, Pak." Lapor pemuda itu gemetar. Dia cuma sopir pribadinya Bu Anya." Revan tertegun sejenak, lalu tawa jahatnya meledak memenuhi ruangan. "Sopir? Kamu bercanda?" Anya mempertaruhkan proyek 50 miliar rupiah di tangan tukang setir. "Benar, Pak. Tapi sopir ini bukan sembarangan. Dia lulusan arsitektur, tapi ijazahnya ditahan kampus karena masalah biaya. Jadi, secara hukum dia tidak punya lisensi arsitek. Dia ilegal." Lanjut si mata-mata. Senyum licik perlahan mengembang di bibir Revan. Informasi ini adalah senjata nuklir yang ia butuhkan. Menghancurkan desain Anya sudah gagal. Tapi menghancurkan kepercayaan Anya itu jauh lebih mudah dan menyakitkan. "Dengar baik-baik," bisik Revan sambil menyodorkan sebuah amplop tebal berisi uang tunai. "Saya mau kamu lakukan 2 hal. Pertama, sebarkan rumor di media sosial lewat akun anonim. Bilang kalau Anya Designs mempekerjakan arsitek bodong, tak berpendidikan, yang menjiplak karya orang lain." Revan mengambil napas dalam. Kebenciannya begitu kental hingga udara terasa dingin. "Kedua, tanamkan ini di tas sopir itu." Revan melempar sebuah bukti transfer palsu yang sudah ia edit dengan sangat rapi. Di kertas itu tertulis seolah-olah Arka menerima aliran dana 100 juta rupiah dari rekening pribadi Revan. Buat seolah-olah si sopir itu adalah agen ganda. Buat seolah-olah dia yang menjual data asli Anya ke saya di awal, lalu pura-pura jadi pahlawan kesiangan. Perintah Revan dengan nada dingin. Plot jahat telah dipersiapkan, dan bom waktu pengkhianatan kedua kini diletakkan, siap meledak di tengah romansa tipis antara CEO Ice Queen dan arsitek bayangannya. Di hadapan uang dan rumor, apakah kepercayaan yang baru tumbuh di hati Anya akan mampu bertahan? Hanya Allah, Tuhan semesta alam, yang tahu bagaimana nasib Arka di persimpangan takdir ini. Keesokan harinya, suasana di kantor Anya Designs kembali terasa tegang. Namun kali ini bukan karena kerugian, melainkan karena bisik-bisik yang menyebar cepat melalui telepon genggam. "Kamu sudah lihat postingan di media sosial?" bisik seorang staf IT kepada rekannya di pantry. "Iya, gila. Katanya kita pakai arsitek bodong. Lulusan yang ijazahnya ditahan kampus." Rumor yang disebarkan Revan mulai bekerja. Arka, yang pagi itu masih mengenakan seragam sopir, merasakan tatapan aneh dari para karyawan. Namun, ia tetap profesional, membukakan pintu mobil untuk Anya di lobi, seolah tidak terjadi apa-apa. Anya sendiri, yang semalam suntuk bermimpi tentang jaket denim dan pesan manis, merasa ada aura aneh di kantornya. Namun, fokusnya teralihkan ketika ia memasuki mobil dan Arka mulai menyetir. "Kemana kita hari ini, Bu?" tanya Arka, suaranya tetap mantap. "Kita ke lokasi proyek Paragon Balinese Resort. Saya harus memastikan site plan awal bisa disesuaikan dengan konsep joglo terapung kamu," jawab Anya. Perjalanan mereka kali ini hening, namun bukan karena perintah Anya. Keheningan itu disebabkan oleh sebuah amplop coklat tanpa nama yang ia temukan terselip di bawah pintu ruang kerjanya pagi itu. Di dalamnya, terdapat salinan postingan anonim di media sosial yang menuduh Anya Designs mempekerjakan arsitek ilegal bernama Arka, yang tidak punya lisensi. Di samping itu, ada selembar kertas fotokopi rekening koran yang menampilkan transaksi transfer sebesar 100 juta rupiah dari rekening bernama
REV, ke rekening atas nama Arka Dharma. Tangan Anya gemetar memegang kertas itu. 100 juta rupiah. Itu adalah uang suap yang sangat besar, dan nama pengirimnya, REV, jelas merujuk pada Revan. Pikiran Anya langsung dipenuhi keraguan. Apakah Arka benar-benar agen ganda? Apakah dia menjual data asli kepada Revan, lalu sengaja datang melamar sebagai sopir untuk berpura-pura menjadi pahlawan di saat terakhir? Mengingat betapa cepat Arka menghasilkan desain di tengah macet, dan betapa detailnya ia tahu semua kelemahan Anya Designs, keraguan itu terasa logis, sekaligus menyakitkan. Jika ini benar, artinya Arka tidak hanya menghancurkan perusahaannya, tetapi juga mempermainkan perasaannya yang baru saja mulai melunak. Berhenti, Arka. Perintah Anya tiba-tiba, suaranya dingin, kembali ke nada Ice Queen yang lama. Arka mengerem mobil. Ia menoleh ke belakang, melihat wajah Anya yang pucat dan mata yang kini memancarkan api kemarahan dan kekecewaan. Ada apa, Bu? Kita sudah hampir sampai. Anya meraih tas kerja Arka yang tergeletak di jok penumpang, hasil tanam si mata-mata bayaran Revan. Ia mengeluarkan isinya, dan di antara peralatan charger dan dompet, tergeletaklah bukti transfer palsu yang sama persis dengan yang ia pegang. Anya melemparkan kedua salinan bukti transfer itu ke pangkuan Arka. Matanya menatap tajam, penuh tuduhan. Jelaskan ini, Arka. Siang hari kamu jadi pahlawanku, malam hari kamu menyanjungku. Sebenarnya kamu ini siapa? Sopir, arsitek bayangan, atau mata-mata Revan yang sedang memanen hasil kerjamu sebesar 100 juta rupiah? Arka tertegun, melihat kertas di pangkuannya. Ekspresinya yang tenang berubah menjadi campuran kejutan, kemarahan, dan kesedihan. Ia mengenali salinan bukti transfer itu, bukan karena ia menerimanya, melainkan karena ia tahu betapa jahatnya rekayasa itu. Ia mengangkat pandangannya, menatap lurus ke mata Anya yang kini berjarak dan keras, seolah dinding es telah dibangun kembali di antara mereka. Bu Anya, saya bisa jelaskan tentang uang ini, ujar Arka, suaranya berusaha keras tetap tenang, meskipun hatinya bergemuruh. Jelaskan? Transaksi ini tertanggal 3 hari sebelum presentasi, tepat setelah Revan pergi. Jangan bilang kamu tidak menjual data Paragon Balinese Resort padanya, lalu kamu pura-pura merangkai ulang desainnya agar kami percaya kamu adalah penyelamat. Potong Anya cepat. Suaranya bergetar menahan tangis yang terasa menusuk dari pengkhianatan kedua ini. Arka mengambil napas dalam. Ini adalah momen kebenaran yang paling ia takuti, bukan soal uang, tapi soal identitasnya. Bu, saya bersumpah demi Allah, saya tidak pernah menerima uang dari Revan. Saya tidak tahu bagaimana bukti transfer palsu ini bisa ada di tas saya, ini pasti jebakan. Tapi, ada satu hal yang harus saya akui, Bu, tentang rumor itu. Anya menyilangkan tangan, menunggu dengan mata menyipit. Apa? Kamu mengaku kamu lulusan SMA palsu? Saya memang lulusan arsitektur, Bu. Saya lulus dengan predikat terbaik. Nama saya ada di daftar wisudawan kampus terkemuka, kata Arka, suaranya penuh harga diri yang direnggut paksa. Namun, ijazah saya tertahan karena saya belum melunasi biaya administrasi kuliah dan gedung yang membengkak. Karena itu, status saya secara hukum, di mata dunia kerja arsitektur, memang ilegal. Saya tidak punya lisensi praktik resmi. Pengakuan itu menghantam Anya seperti sambaran petir. Bukan karena kebohongannya, tapi karena alasan dibaliknya, kemiskinan dan beban keluarga. Namun, trauma pengkhianatan Revan masih mendominasi logikanya. Status ilegal? Dan kamu berani menangani proyek 50 miliar rupiah tanpa lisensi? Revan benar, kamu arsitek bodong. Bentak Anya, emosinya meledak. Selama ini kamu memaksaku bergantung pada seorang pelanggar hukum. Kamu tahu apa artinya ini? Jika Pak Hartono tahu, kita tidak hanya kehilangan proyek, kita bisa menghadapi tuntutan pidana dan sanksi dari Asosiasi Arsitek. Anya merogoh tasnya, mengeluarkan dompet, dan melempar beberapa lembar uang tunai di samping bukti transfer palsu itu. Ini gaji dan bonus prorata kamu sampai hari ini. Silakan ambil jaket denim kamu dan tinggalkan mobil ini sekarang juga. Jangan pernah kembali ke kantor Anya Designs. Perintah Anya, suaranya kini kembali dingin dan final,
Ratu Es telah kembali. Arka menatap uang itu, lalu menatap Anya. Ia tidak mengambil uang tunai itu. Ia hanya mengambil jaket denim miliknya yang tersampir di kursi, jaket yang sempat menghangatkan bahu Anya semalam. Dengan pandangan yang menyimpan kekecewaan tak terperikan, Arka membuka pintu mobil. Saat ia menutup pintu, ia menoleh sebentar, kehangatan terakhir yang ia berikan pada Anya. Saya akan buktikan bahwa uang 100 juta rupiah itu palsu, Bu Anya. Dan saya doakan Allah melindungi langkah ibu. Selamat tinggal. Arka melangkah pergi, meninggalkan mobil mewah itu di pinggir jalan, di tengah terik matahari yang mulai menyengat. Anya melihat punggungnya yang tegap menjauh, membawa serta bakat jeniusnya dan rasa bersalah yang tiba-tiba menggerogoti hatinya. Anya menyetir mobilnya sendiri kembali ke kantor, tapi pikirannya tidak fokus. Kata-kata Arka dan tatapan matanya yang penuh kejujuran terus menghantuinya. Kebenciannya pada Revan seharusnya tidak membuatnya begitu mudah percaya pada jebakan murahan. Ia tahu betul Revan adalah iblis yang rela melakukan apa saja. Setibanya di kantor, hal pertama yang Anya lakukan adalah memanggil kepala divisi keuangan. Cek bank. Segera konfirmasi transaksi sebesar 100 juta rupiah dari rekening Revan ke rekening atas nama Arka Dharma. Cek apakah ada transfer seperti ini dalam 1 minggu terakhir. Perintah Anya dengan nada mendesak. Kepala divisi keuangan itu terkejut dengan nada Anya yang panik, tetapi segera melaksanakan perintah. Beberapa menit yang terasa seperti jam berlalu. Kepala divisi keuangan kembali dengan wajah serius. Bu Anya, saya sudah cek ke bank. Tidak ada transaksi transfer 100 juta rupiah atas nama Revan Wijaya ke rekening Arka Dharma, baik dari bank Revan maupun ke bank Arka. Catatan ini fiktif. Ini bukti transfer palsu yang diedit dengan sangat rapi, Bu. Data kami tidak mencatat adanya transaksi ini sama sekali. Napas Anya tercekat. Seluruh badannya lemas. Ia tidak hanya kehilangan arsitek jeniusnya, tetapi ia juga telah memfitnah dan mengusir orang yang menyelamatkan perusahaannya, hanya karena rasa takut dan pengkhianatan di masa lalu. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir deras membasahi pipinya. Allah, ampunilah aku. Apa yang telah kulakukan? Ratap Anya dalam hati. Ia baru menyadari betapa jahatnya skenario yang dibuat Revan. Ia menghancurkan karir Arka, merusak kepercayaan Anya, dan menghapus harapan untuk proyek Paragon Balinese Resort sekaligus. Anya tahu ia tidak punya waktu untuk menangis. Ia harus menemukan Arka. Ia harus meminta maaf, menjelaskan semuanya, dan memohon agar Arka kembali. Anya segera menyambar kunci mobil, meninggalkan kantornya yang kini terasa hampa tanpa kehadiran Arka. Ia menyetir ugal-ugalan, menyusuri rute yang tadi mereka lewati. Ia mencari sosok pria berjaket denim yang seharusnya duduk di sebelahnya. Ia mencoba menelepon nomor ponsel Arka yang ia dapat dari data HRD, tetapi nomor itu tidak aktif. Arka telah mematikan ponselnya. Di tengah kebingungan dan keputusasaan, Anya teringat satu tempat. Tempat di mana Arka pertama kali menunjukkan sisi kemanusiaannya kepadanya, tempat yang ia tolak, tetapi kini terasa sangat penting. Ia segera memutar kemudi menuju kawasan Gudeg Yujum, tempat di mana janji makan malam di pinggir jalan itu seharusnya terwujud. Anya berharap Allah memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan terbesarnya. Ia hanya ingin menemukan pria dengan bakat emas dan hati yang tulus itu. Anya menghentikan mobilnya tidak jauh dari salah satu tenda Gudeg Yujum yang terkenal, jantungnya berdebar kencang. Ia turun dari mobil mewahnya, mengabaikan tatapan heran orang-orang yang melihat CEO berkelas berjalan tergesa-gesa di pinggir jalan. Di antara ramainya pembeli, ia melihatnya. Arka duduk sendirian di bangku kayu panjang, memandang kosong ke arah piring gudeg yang masih utuh. Jaket denim yang tadi ia ambil dari mobil, kini tersampir di sandaran kursinya. Dia tampak seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya, bahkan selera makannya. Anya melangkah mendekat. Ketika ia sampai tepat di hadapan Arka, pria itu mengangkat kepala, dan tatapan mata mereka bertemu. Tidak ada kemarahan di mata Arka, hanya ada kesedihan yang mendalam. Arka, panggil Anya lirih. Arka tidak menjawab. Ia hanya menggeser badannya sedikit, seolah memberi ruang bagi Anya untuk duduk. Anya duduk, menarik napas panjang. Rasa gengsi sebagai CEO sudah hilang ditelan penyesalan. Arka,
Saya minta maaf. Saya sudah cek ke bank. Bukti transfer itu palsu. Itu jebakan dari Revan. Saya yang bodoh, terlalu mudah percaya pada kejahatan, sampai saya membuang orang yang tulus membantu saya. Anya menundukkan kepala. Saya mengusirmu, memfitnahmu. Saya tahu kata maaf tidak cukup. Tapi tolong, Arka. Tolong kembali. Perusahaan saya butuh kamu. Saya butuh kamu. Arka memandang piring gudegnya sejenak, lalu menatap Anya. Ibu tidak butuh saya, Bu Anya. Ibu hanya butuh arsitek jenius yang bisa menyelamatkan proyek Paragon Balinese Resort. Tidak. Saya butuh kamu karena saya tahu kamu bukan mata-mata. Saya butuh kamu karena kamu satu-satunya orang yang berani bicara jujur dan tulus di hadapan Ice Queen ini. Saya butuh kamu karena kamu percaya pada jiwa, bukan hanya pada beton dan uang. Jawab Anya, suaranya tercekat. Arka tersenyum tipis. Meskipun saya ilegal, meskipun saya tidak punya lisensi, kita akan selesaikan masalah lisensi itu bersama-sama. Saya akan melunasi tunggakan biaya kampus kamu. Saya akan pastikan kamu mendapatkan ijazahmu dan lisensi praktik. Sebagai balasannya, saya tidak hanya ingin kamu kembali sebagai arsitek bayangan. Saya ingin kamu mengambil posisi sebagai kepala konseptor Anya The Signs. Anya menjulurkan tangannya di atas meja, menawarkan jabatan penting yang seharusnya diduduki oleh arsitek berpengalaman dengan gelar lengkap. Arka menatap mata Anya lekat-lekat, mencari kejujuran di sana. Kali ini, ia tidak melihat lagi Ratu Es, melainkan seorang wanita yang rentan, penuh penyesalan, dan menawarkan harapan. Saya tidak peduli dengan gelar, Bu Anya. Saya hanya ingin berkarya. Dan saya ingin melihat joglo terapung itu berdiri kokoh, bukan hanya di layar tablet. Ujar Arka. Ia meraih sendok, mengambil sedikit gudeg, lalu menawarkannya kepada Anya. Saya akan kembali, dengan satu syarat. Ibu harus mau makan gudeg ini sampai habis. Ini janji yang harus kita tepati. Anya menatap gudeg Yujum yang tampak manis dan pedas. Lalu tersenyum, senyum yang tulus, pertama kalinya dalam waktu yang lama. Deal, katanya, menerima sendok itu. Mari kita selesaikan proyek ini, kepala konseptor. Sejak saat itu, romansa tipis yang terjalin di antara mereka tidak lagi disembunyikan. Mereka kembali bekerja, kini sebagai tim sejati yang bahu-membahu membangun masa depan, sambil menunggu Allah membuka jalan untuk lisensi Arka. Setelah Arka kembali dan resmi menjabat sebagai kepala konseptor, semangat di Anya The Signs kembali membara. Dengan dukungan finansial dari Anya, masalah ijazah Arka segera diurus. Mereka bekerja siang dan malam, mematangkan desain joglo terapung. Sementara itu, Revan dan Titan Works merasa sangat percaya diri. Revan terus menyebarkan rumor tentang Arka, berharap investor membatalkan proyek Paragon Balinese Resort karena masalah legalitas arsitek. Tiba saatnya penandatanganan kontrak final. Pak Hartono memanggil Anya dan Revan untuk bertemu di ruang meeting yang sama, untuk memastikan semua pihak jelas. Revan, dengan senyum penuh kemenangan, memanfaatkan kesempatan itu. Pak Hartono, sebelum tanda tangan, saya harus mengingatkan Bapak. Apakah Bapak yakin melanjutkan proyek dengan Anya The Signs yang mempekerjakan arsitek ilegal, arsitek bayangan tanpa lisensi? Ini bisa jadi presiden buruk. Anya tetap tenang. Ia memberikan anggukan kepada Arka yang duduk di sebelahnya, tidak lagi sebagai sopir, tetapi setara dengannya. Arka berdiri tegak, memandang Revan lurus-lurus. Saya memang pernah tanpa lisensi, Revan. Tapi berkat Anya The Signs dan Allah, kini status saya telah legal. Ijazah saya sudah saya dapatkan, dan lisensi praktik saya sedang diproses, di bawah pengawasan Asosiasi Arsitek. Pak Hartono menyimak. Jadi, masalah legalitas sudah beres, Nyonya Anya? Sudah beres, Pak. Kami melunasi semua kewajiban. Karena kami percaya pada talenta dan kejujuran, jawab Anya, lalu menatap Revan. Tapi, ada satu hal lagi yang harus dibahas, Pak Hartono. Mengenai niat jahat dan etika berbisnis. Anya mengeluarkan salinan laporan bank yang membuktikan bahwa bukti transfer 100 juta rupiah yang dituduhkan kepada Arka adalah palsu dan rekayasa. Revan, kamu tidak hanya mencuri data,
Kamu mencoba menghancurkan reputasi perusahaan ini dan memfitnah seseorang yang baru bangkit dari kesulitan finansial. Kamu melakukan kejahatan siber dan pencemaran nama baik. Semua ini hanya karena kamu iri dengan bakat yang kamu sendiri tidak miliki. Ucap Anya, suaranya tenang namun menusuk. Wajah Revan pucat pasi. Ia tidak menyangka Anya akan membongkar semua itu. Pak Hartono, yang selama ini dikenal menjunjung tinggi etika, berdiri dengan marah. Saya tidak mentolerir kebohongan dan tindakan kriminal dalam bisnis. Revan, saya telah melihat semua track record proyek Titanworks akhir-akhir ini, dan mereka semua terlihat copy-paste dari konsep lama Anya The Signs yang kamu curi. Proyek Paragon Balinese Resort secara resmi saya serahkan sepenuhnya kepada Anya The Signs. Putus Pak Hartono. Dan Tuan Revan, saya akan pastikan asosiasi arsitek mencabut lisensi Anda atas upaya pencurian data dan fitnah ini. Titanworks tidak akan mendapatkan proyek besar di Yogyakarta selama saya masih berinvestasi di sini. Revan berdiri lemas, menyadari bahwa bukan hanya proyek yang hilang, tetapi seluruh karir dan reputasinya kini hancur karena keserakahannya. Ia menerima karma instan dari perbuatan jahatnya. Anya dan Arka hanya tersenyum lega. Mereka tahu, kemenangan ini bukan hanya soal uang atau proyek, tetapi soal membuktikan bahwa kejujuran dan bakat, meskipun tersembunyi di balik seragam sopir, pasti akan mengalahkan intrik dan pengkhianatan. Beberapa bulan berlalu. Di sebuah bukit indah di Bali, proyek Paragon Balinese Resort kini berdiri megah. Joglo terapung yang dirancang Arka telah diwujudkan. Kolam air buatan yang luas membuat atap joglo tradisional itu seolah melayang, sementara tanaman gantung menjuntai anggun, menciptakan perpaduan sempurna antara arsitektur tropis dan kearifan lokal Jawa. Proyek ini tidak hanya sukses, tetapi juga memenangkan beberapa penghargaan arsitektur Asia, melambungkan nama Anya The Signs ke kancah internasional. Anya Larasati, yang dulu dikenal sebagai Ratu Es, kini lebih dikenal sebagai CEO visioner yang berani mempercayai talenta. Arka, kini dengan lisensi arsitek resmi di tangannya dan jabatan kepala konseptor, tidak pernah lagi menyentuh kemudi mobil untuk menyetir bosnya. Namun, ia tetap menjadi sopir hati bagi Anya. Sore itu, mereka berdua berdiri di teras utama Joglo Terapung, memandang matahari terbenam di atas laut. Mas Arka, kata Anya, suaranya lembut. Saya masih ingat. Dulu, kamu bilang kamu hanya ingin melihat Joglo Terapung ini berdiri